Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Waduh, ini belum luar biasa nih kalau jawabannya masih shalom gitu ya. Shalom. Gimana kabarnya? Semua percaya karena kebaikan Tuhan hidup kita ada sampai detik ini? Ada amin semuanya? Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Semua siap untuk datang beribadah kepada Tuhan? Haleluya. Saya mengundang Pak Riki untuk bisa buka ibadah kita dalam doa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah, kita akan buka dengan doa, kita satukan hati untuk berdoa. Selamat pagi Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah menebus kami dari dosa maut. Terima kasih Bapa untuk segala kesehatan, napas kehidupan, berkat-berkat, kasih setiamu yang masih menyertai kami semua sampai hari ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk jemaat yang sudah hadir di tempat ini, juga tibakan dengan tidak kurang suatu apapun juga teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Daniel Amran. Tuhan kiranya urapi mulut bibir hamba-Mu agar setiap firman yang disampaikan, firman itu berasal dari-Mu Tuhan, agar memberkati kami. Dialah yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Kami juga menyerahkan para hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Tuhan berkati worship leader, para pemusik, para singer, para penari tamborin, soundman, multimedia, kameramen, para asyar, penerjemah. Biarlah semua hamba-Mu melayani untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Kami serahkan ibadah di pagi hari ini, kami mau buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semua Tuhan. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk kita mengucapkan syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Tak payah mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, ya Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati Tuhan. Dengan iman jemaat Tuhan katakan, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Yes. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Dengan iman katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Yes Lord. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Yang percaya katakan, Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Yang bersyukur katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Semua yang merasakan kebaikan Tuhan, naikkan syukur-Mu bagi Dia. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Yeah.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setidak enak apapun hidupmu saat ini, setidak nyaman apapun hidupmu saat ini, katakan pada Tuhan, ku bersyukur. Seberat apapun masalah yang sedang kau hadapi, katakan pada Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Semua dimulai dengan mengucap syukur, Buat kasih mengucap syukur, dan mengucap di syukur. dalam hidupku. Ku Sekali lagi kita naikkan syukur kita. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan semua karena kasih setia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami lebih lagi. Kami mau bersorak memuji Tuhan. Biarlah semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Semuanya bersyukur pada Tuhan.
Semuanya bersyukur pada Tuhan. Semuanya bersyukur pada Tuhan. Haleluya, mari kita naikkan pujian ini. Katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ya! Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semuanya, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Semuanya ada amin. Katakan, kasih, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semuanya katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ya! Semua yang bersyukur katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik, ya! Semua yang bersyukur, yuk tepuk tangan lebih keras lagi buat Tuhan. Oke, sama-sama katakan, ya! Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Lebih lagi, katakan, takkan berhenti meninggikan namamu. Dengan iman katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Yesus kita dahsyat, ada amin. Yesus kita dahsyat, ada amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indah jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Semuanya katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Dengan iman katakan, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar
Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa. Yang menang katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus kita dahsyat dan amin. Jemaat Tuhan siap? Sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Jemaat Tuhan yang keras katakan, Yesusku dahsyat. Oke, lebih lagi katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan, kau yang terhebat, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Semua tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, apapun rintangannya, pasti akan dibukakan jalan. Ada amin semuanya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Siapa dia? Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Ya, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Sama-sama yuk. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Amin Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Semua berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan selamanya. Lebih keras lagi, lebih keras lagi buat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Semua siap menyambut kebenaran firman Tuhan yang luar biasa? Saya yakin firman Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup karena ada Yesus di situ. Ada amin semuanya? Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam setiap langkah kami, waktu-Mu selalu yang paling tepat Tuhan. Pimpin kami, bawa kami Tuhan, untuk selalu berjalan bersama dengan Kau. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan
saja katakan, tak selalu. Tak selalu. Jemaat Tuhan saja sekali lagi katakan dari awal, tak selalu. Tak selalu. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yesus mendengar setiap dari kita semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam setiap langkah kami, Engkau selalu hadir dan tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan iman kita nyatakan lebih lagi, Yesus mendengar setiap dari kita. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang bukan melihat Dia jadikan. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar, mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat, bukan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, Dia jadikan semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baik ini Tuhan. Terima kasih untuk segala yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk hal-hal yang tidak baik pun terjadi dalam hidup kami. Kami tetap katakan Engkau baik, amat baik dan teramat baik. Tuhan,
Biarlah pujian ini menguatkan iman kami Tuhan. Ketika kami bergumul, ketika kami berdoa, ketika kami menghadapi masalah. Kami datang sama Tuhan, kami gak cari siapa-siapa Tuhan. Kami percaya Tuhan di atas segalanya. Pagi ini Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau sharing Tuhan. Pengalaman baik, luar biasa baik bersama Tuhan. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus tuntun kami. Dan kami yang mendengar, mengerti apa yang Kau mau. Ketika kami pulang, kami membawa sesuatu yang menguatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, Roh Kudus tuntun kami siap untuk ditabur oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan. Shalom. Bentar ya. Oke, shalom. Apa kabar semua? Baik? Bahagia? Senang? Senyumlah. Saat ini kita susah banget untuk senyum. Susah. Kenapa saya bilang begitu? Akhir-akhir ini kita yang udah bekerja mengalami namanya kondisi yang gak enak-enak banget. Saya juga kerja, saya ngalamin namanya kondisi yang saat ini gak enak-enak banget. Pemerintahan baru, iya. Peraturan baru ada lagi. Dan mau gak mau kita menyesuaikan. Kadang-kadang kita pikir, ini kok gak berubah-ubah ya. Indonesia dengan keadaannya, kok nggak ada perkembangan yang menurut kita harusnya seperti ini, nggak terjadi. Mungkin waktunya menurut kita nggak sama yang terjadi yang kita lihat. Mungkin saat yang kita lihat saat ini nggak seperti saat yang kita mau. Hari ini saya mau bagi tema tentang waktu dan saat yang tepat. Saya mau sharing nanti pengalaman saya masalah ini, tapi sebelumnya di tahun 1988, Olimpiade musim panas di Seoul, Korea Selatan, Whitney Houston, seorang penyanyi top lah ya kita tahu ya. Dia diminta nyanyi lagu One Moment in Time. Ketika dia baca bait demi bait, lirik demi lirik, dia bilang gini, dan ini untuk kita semua nih, dengar. One moment in time ini harusnya ada di setiap kita. Waktu yang tepat itu harusnya ada bersama kita. Saat yang tepat itu harus ada semua kita. Ketika kita berjuang, kita berusaha untuk meraihnya sampai puncak. Dan kita lakukan dengan hati. Ini kata-katanya dahsyat banget. Kita lakukan dengan hati. Sehingga ketika kita nanti melihat kita menang atau meraih apa yang kita harapkan, itu jadi memorial, memori indah dalam hidup kita. Benar ya? Kalau kita pikir, semua kita pasti mau sesuatu yang waktunya kita deh, tepat. Maunya kita akan, oh iya, wah ini belum kencang ya. Yang belakang kedengaran? Amin. Ya. Tadi Ibu Lina bilang, padahal ngomongnya jangan cepet-cepet. Saya kelemahannya itu Ibu. Kalau nggak cepet, saya takut lupa. Nggak tahu mesti ngomong apa. Oke, saya coba ya. Ada anak saya di sini. Terima kasih juga untuk ada koko-koko saya yang saya ajak ke sini. Mereka support. Dia mau lihat nih. Daniel ini pendeta, bukan. Enggak, saya ngomong juga ke Riki, saya bukan pendeta, saya bukan apa. Saya cuma melayani Tuhan. Nggak ada gelar apa-apa. Jadi saya hari ini sharing aja. Waktu dan saat yang tepat, dan ketika Whitney Houston nyanyikan itu, saya pikir benar ya. Setiap kita pengen punya satu waktu yang tepat deh. Setiap hari, setiap atlet, setiap pekerja, pasti mau sesuatu yang maksimal dong. Nggak mungkin kita kerja asal-asal aja dong. Nggak mungkin kita sekolah asal-asal aja dong. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi masalahnya, alun kedua ini anak saya yang tugas, jadi saya panggil Niko. Masalahnya, pertanyaannya saat ini, kadang-kadang kita maunya waktunya tepat menurut kita. Cuman pertanyaannya, jelas ya, kelihatan ya. Waktu dan saat yang tepat yang menurut kita gak sama dengan waktunya Tuhan. Gak sama dengan saatnya Tuhan.
Masalahnya kenapa sih? Sehingga kita nggak merasa, kok Tuhan nggak jawab? Kok pergumulan saya nggak dijawab Tuhan? Kok doa saya nggak ada perubahan? Kok keadaan saya nggak seperti yang saya mau? Kenapa tuh? Hari ini kita bahas 5 poin. Poin pertama, ya, waktu Tuhan yang pasti nggak sama dengan waktu kita. Amin. Udah pastilah kayak lagu yang tadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kita baca yuk firman Tuhannya dulu. Kelihatan nggak nih ya? Kita buka deh Pengkhotbah. Kita baca dulu Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 10. Ini dasar sebenarnya yang saya mau bagikan hari ini, bahwa ketika saya baca kitab Pengkhotbah dari awal sampai habis pasal 12-nya, itu menceritakan keadaan kehidupan dunia ini yang Tuhan ciptakan dan semuanya tuh sia-sia ujungnya. Tapi, nah nanti kita akan jawab kenapa. Semua suatu Tuhan udah kasih tahu sebelumnya. Yuk kita baca dulu deh. Ini ayat yang mesti mendasari kita bahwa kenapa kita melihat segala sesuatunya nggak enak di dunia ini, segala sesuatunya sakit, segala sesuatunya banyak masalah. Pengkhotbah 3 ayat 1 dulu deh, yuk. Kita baca. Ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, amin ya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3, pada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Lanjut. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat 6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Lengkap udah semua nih. Ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, nah ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. 9, 2 ayat terakhir ini, kenapa tuh yang terjadi ayat 1 sampai 8 itu, apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? 10. Tuhan bilang, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ini dasar dulu nih, kita belajar bahwa segala sesuatunya terjadi nih. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk bertumbuh, ada waktu untuk berkeluarga, ada waktu, semuanya ada waktu. Ada waktu yang gak enak, ada waktu yang sakit. Firman Tuhan mengatakan, jadi kalau kita pikir nanti gimana ya? Udah ada kok, udah ada bahasanya semuanya kok. Masalahnya kenapa kita gak mau masuk di waktunya Tuhan? Pertama, waktunya Tuhan bukan waktunya, gak sama dengan waktu kita. Di Pengkhotbah ini jawabannya nih. Ketika kita dengan ayat 1 sampai 10, tapi di ayat 11 Tuhan bilang ini nih. Nah kebaca nih saya nih. Oke sebentar ya. Bentar. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini nih, segala sesuatu yang terjadi. Kok Tuhan ini sulit? Ingat anak-anak Tuhan ini beda nih. Ketika kita baca ayat 11, ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyalaminya, pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu Tuhan adalah yang terbaik, amin. Kerinduan kita pasti hidup yang kekal dong. Hidup yang bersama Tuhan. Pasti hidup di dunia sementara, fana. Dan Tuhan bilang hidup kita sementara kok. Ketika kita paham bahwa hidup kita sementara. Berarti hidup dengan kekekalan. Hiduplah takut pada Tuhan. Hiduplah seolah-olah kita akan bertemu dengan Tuhan. Sehingga ketika kita bertanggung jawab dengan hidup kita, kita punya pengharapan sama Tuhan. Keterbatasan pemahaman manusia itu kadang-kadang kita menganggap waktunya sepertinya enggak mau deh seperti waktunya Tuhan. Saya maunya waktunya kita. Itu yang terjadi ini. Kita ingin cepat-cepat. Tuhan menunda supaya sabar, supaya kita bertumbuh. Delay doesn't mean denial.
penundaan bukan penolakan. Contohnya gini deh, waktu Tuhan gak sama dengan waktu kita. Kita lihat ya Abraham dan Sarah. Ketika Tuhan janjikan di ayat 13, 14, 15 itu keturunannya seperti bintang di langit, pasir di laut loh. Abraham lihat nggak itu? Dia tahu, dia firman Tuhan, dia nggak ngalamin, dia belum melihat Sarah hamil. Ketika ayat 21 baru Tuhan menggenapi janjinya. Setelah Hagar hamil, jadi ya itulah efek semuanya ketika kita nggak menunggu waktunya Tuhan. Ada hal yang membuat kita coba deh, kita bisa kok nolong Tuhan. Kita bisa mampu kok bersama tanpa Tuhan terjadi. Percayalah waktu Tuhan itu waktu yang tepat. Amin. Yang kedua, suka memakai pintu yang belum dibuka. Artinya di sini kita baca di Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Merancang rencana sendiri. Pintu, saya suka banget nih kalimat yang kedua, poin yang kedua ini. Kita suka menggunakan pintu yang belum dibuka. Kebanyakan kita nih suka memakai pintu yang maunya kita. Kita tahu itu masalah sebenarnya mesti tunggu waktu. Kita tahu kondisi kita mesti perlu waktu untuk berjalan bersama Tuhan, untuk janji Tuhan digenapi. Tapi kita kadang-kadang gak sabar menunggunya. Kita drobrak, menurut kita benar, menurut kita ini waktunya saya nih, ini waktunya kita untuk mencari solusinya. Tapi enggak, kadang-kadang kita melihat Tuhan izinkan loh. Masalah kita kadang-kadang ada enggak di sini? Masalah sampai hari ini belum selesai. Ada enggak di sini yang sakit penyakitnya belum sembuh juga? Tuhan izinkan. Tapi percayalah segala sesuatunya Tuhan izinkan, selalu ada jalan keluarnya, selalu ada waktunya Tuhan. Enggak, amin kan? Susah kan? Emang iya, kita kadang-kadang mau mengaturnya Tuhan. Kita kadang-kadang maunya kita, Tuhan saya punya rencana seperti ini loh. Saya punya waktu seperti ini. Tuhan genapi ya, Tuhan lakukan seperti yang maunya kita. Kita tahu, kita sering dengar firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan itu berkuasa, kita tahu Allah itu dahsyat. Tapi ketika ada masalah, ada keadaan yang kayaknya berat, kita lupa mengandalkan Tuhan. Kita coba cari jalan sendiri, kita coba buka pintunya tuh cara sendiri, dengan cara suka-sukanya saya. Yang penting ada solusi. Kadang-kadang kita lupa bertanya sama Tuhan. Nanti saya mau sharing ini ya. Yang kedua itu, mungkin ini saya waktu ngalaminnya ketika saya memutuskan keluar dari kantor yang lama. Berapa tahun yang lalu saya ngalamin nih. Saya tahu itu Tuhan punya rencana lain dengan saya. Menurut saya sudah waktunya saya keluar dari kantor, saya mau usaha sendiri. Ketemulah beberapa teman untuk join. Dan ketika join itu saya doa. Tapi saya bilang, ya pokoknya doa deh. Tuhan izinkan kok. Ketika saya keluar, saya tahu. Itu saya berasa banget bahwa Tuhan tuh belum izinkan saya keluar. Saya masih belum kuat mentalnya, kondisinya. Join, kena lah di situ masalah. Apa itu? Ya itu, ditipu orang, ada masalah dengan pelabuhan, ada kondisi dengan utang piutang. Dan itu terjadi. Saya bilang, wow, ini yang Tuhan izinkan memang belum saatnya mungkin ya. Saya usaha sendiri waktu itu. Tapi sudah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Sudah terjadi, resiko sudah ada, keadaan sudah ada, gak enak sudah ada. Sudah, hadapin, jalanin. Dan itulah hebatnya Tuhan, saya bilang. Walau waktu itu saya salah, pintunya saya buka sendiri. Tuhan tuh ternyata gak tinggalin saya. Izin ya. Tuhan gak tinggalin saya, dia tetap berjalan bersama saya sampai masalah-masalah yang saya hadapin ada jalan keluarnya, ada solusinya. Indah banget. Nah itu mungkin di saat kita nih, yang single ada gak di sini ya? Jodohmu. Mungkin kadang-kadang saat ini kalau kita lihat nih sedikit sedih sih. Banyak anak Tuhan yang punya pasangan, beda imannya. Dia udah melayani Tuhan loh.
Mungkin dia udah jadi singer. Mungkin dia jadi penari tamborin. Sorry ya saya ngomong ini mungkin ini terjadi saat ini bukan gereja kita. Tapi saya berdoa kita di sini nggak ada yang begini. Kenapa? Kita punya Tuhan yang hebat kok. Masa kita jual iman kita, Allah kita, kuasa yang hebatnya itu hanya dengan seorang cowok atau dengan cewek. Tapi itu terjadi. Please, jangan sampai ketika engkau bilang, Neil, umur saya waktu 20 sih, saya bilang sih, gampang lah jodoh itu. Saya bisa milih. Ketika jodoh datang, saya ngomong, siapa lu? Umur 30, saya udah mulai mikir nih, siapa ya jodoh saya ya? Enggak dapat juga waktu umur 40. Tuhan, siapa ya aja lah. Yang penting datang, yang penting cowok, yang penting laki, yang penting perempuan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Kita nggak sabar menunggu waktu Tuhan, kita coba tolong Tuhan, kita coba mencari solusi sendiri. Itu jodoh. Pekerjaan, mungkin saudara di sini mungkin lagi bergumul nih, pengen kerja atau usaha sendiri nih. Saya cuma kasih tips ya, karena saya udah ngalamin. Ketika engkau mau kerja dan usaha sendiri, siapin dulu mentalmu yuk. Karena gak gampang usaha sendiri, apalagi yang kerja yang saat ini. Engkau akan menghadapi banyak tantangan lebih berat. Ketika engkau bekerja dengan satu kantor, ada backupmu, ada orang-orang yang siap membantumu ketika engkau sendiri. Hadapi sendiri, siap menghadapi yang gak enak. Itu tips dari saya ya. Jadi ingat waktunya Tuhan, lebih baik kau bergumul sama Tuhan. Minta doa sama Tuhan. Benar gak ini kehendak Tuhan? Saya usaha sendiri apa enggak? Saya bekerja ini untuk Tuhan atau enggak? Hati-hati. Kadang-kadang kita pikir apa aja lah Tuhan yang penting saya kerja. Enggak juga. Ketika kau melakukan hal-hal yang kerjaanmu yang berbuat merugikan orang. Hati-hatilah. Udah banyak banget ya sekarang ya. Kerja gampang itu kita tahu lah. Kerja gampang kita tahu tapi itu risikonya apa? Masuk sel. Hati-hati. Kemudian apa lagi nih? Di pelayanan, saya minta di sini, saya berdoa untuk semua di sini, mungkin 100-an orang mulai memikirkan engkau mau tahun depan apa yang kau bisa berikan untuk Tuhan. Engkau sudah melayani Tuhan belum? Yang udah melayani tetap setia. Yang belum, minta sama Tuhan dong. Ayo semangat. Tuhan saya mau melayani Tuhan, saya punya talenta, saya punya ini. Saatnya ini. Oke. Yang kedua financial. Beberapa minggu ini saya melihat di TikTok lah ya berita-berita. Ada satu anak muda 19 tahun. Yang menurut saya sih ini anak hebat banget. Tahu lah ya Sulianto atau panjangnya apa. Dia ini kripto, dia main kripto. Dan dia punya kekayaan asetnya sampai 100 miliaran gitu kalau nggak salah. 10 juta US dollar. Dan dia trader. Dia ngajarin anak-anak muda dan dia udah punya murid saat ini. Kenapa saya sampaikan ini? Saya bukan setuju atau enggak setuju dengan kripto, boleh-boleh aja. Anak saya juga main kripto. Maksud saya gini, hati-hati yuk gunakan uangmu. Hati-hati dengan cara engkau berusaha melihat, wah ini jalannya Tuhan nih. Sikat bleh, pokoknya masukin dana. Berapa banyak kita lihat yang udah stres. Berapa banyak yang kena pinjol, judol. Ada lagi keluarga-keluarga, satu keluarga utang. Ingat ya, berapa bulan yang lalu satu keluarga bunuh diri di apartemen, di Pluit. Utang. Anak Tuhan, janganlah berhutang yuk. Kalau kau punya hutang, it's okay. Lunasin dong. Saya pernah berhutang kok. Ada waktunya mungkin Tuhan, saya gak bisa lunasin. It's okay. Minimal engkau menyicilnya. Judol, hati-hati, pinjol. Itu pinjol sangat menggoda banget ya. Setiap hari terima itu, ampun ya. Tapi hati-hati, bijaklah kondisi saat ini ya. Apalagi kondisi saat ini nggak baik-baik amat. Ekonomi belum baik-baik amat. Kondisi apapun dalam keluargamu mungkin lagi membutuhkan. Tapi hati-hati, jangan buka pintu sebelum Tuhan buka. Aduh keren kata-katanya. Yang ketiga, lanjut. Lebih fokus pada kronos, bukan kairos. Lebih fokus kita lebih fokus pada waktunya kita. Waktunya kita tahu ya, entah itu waktu untuk jam, setahun, 2 tahun. Tapi waktunya Tuhan itu kita nggak tahu. Namanya kairos, waktu yang abadi.
Waktu kapan tuh? Waktu ketika Tuhan menjawab doamu. Waktu Tuhan menyembuhkan engkau. Waktu mujizat terjadi di dalam kehidupanmu. Waktu itu kapan? 3 bulan Nel, 1 tahun Nel, gak ada yang tahu. Tapi ketika engkau beriman dan percaya sama Tuhan, waktu itu akan terjadi dalam hidupmu. Tuh gak ada amin kan, karena memang kita belum ngalamin. Tuhan apa sih ini waktu kairos, waktu kronos. Waktu kronos tuh gini lah, waktu yang sudah ditetapin oleh manusia. Kalender kita tahu ya, hari Senin, Selasa itu waktu-waktu yang rutin. 1 jam, 3 jam, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, itu kronos. Itu waktu yang sudah berjalan sepertinya sudah ada. Tapi waktunya kairos itu waktu yang Tuhan. Cuma kadang-kadang kenapa kita nggak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Waktu yang tepat dan saat yang tepat sama Tuhan. Karena kita nggak masuk di dalam kairosnya Tuhan. Kita nggak tunggu waktunya ke Tuhan. Nggak ada amin ya, oke. Lanjut, it's okay. Contohnya Yusuf. Saya senang banget tokoh Yusuf ini nih. Yusuf orangnya luar biasa. Tahu ya anak muda, kalau anak muda mau lihat cowok yang termasuk yang paling ganteng, tokoh Alkitab Yusuf. Ingat ya ketika dia ditaksir sama Tante Potifar, itu orang lewat aja, itu tangannya dia ngeliat Yusuf aja, tangannya bisa kesilat saking gantengnya. Kalau kita bayangin ya kayak Tom Cruise lah ya, atau Lee Min Ho, atau siapalah. Tapi intinya Yusuf mengalami janji-janji Tuhan, tapi belum digenapin. Dia ngikutin waktunya Tuhan. Ingat, dia dijual sama kakak-kakaknya. Dia gak ngeluh. Dia masuk jadi pembantu di rumah Potifar, digoda, dia kuat. Difitnah, dia kuat. Dia masuk penjara, dia tolong orang di penjara, orang itu lupa sama dia. Dia gak sakit hati, dia gak blaming, gak mandiri. Tuhan, saya udah tolong orang loh, kok Tuhan janjimu yang dulu bahwa aku jadi seorang pemimpin mana? Tuhan, Yusuf menjalani penuh dengan ucapan syukur. Ketika dia keluar, itu momen-momen kalau di film kan itu keren banget ketika dia jadi raja, janji Tuhan digenapin. Adik-adiknya, kakak-kakak yang ngejual dia, itu dramatis banget ya. Dia gak pernah dendam sama orang-orang yang nyakitin dia. Dia gak pernah sakit hati sama orang-orang yang pernah jual dia. Pengen gak seperti Yusuf? Saya yakin gak semua kita bisa masuk. Kenapa? Kita gak kuat. Kita tipe orang yang kalau bisa, orang sakitin, gue bisa sakitin lagi. Lu dendam, gue bisa dendam lagi. Lu menghina gue bisa hina lu lagi. Itu kebanyakan kita tuh. Kita jauh karakter seperti Yusuf. Tapi hari ini kita belajar. Waktu Tuhan, kairosnya Tuhan, jalan bersama kita. Amin. Dikit lagi. Yang keempat kok, Tuhan mau membentuk karakter kita ya. Kita baca yuk. Ada gak kok? Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil di dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Balik slide ini kok. Enggak, yang poin itu. Tuhan membentuk, melalui keadaan-keadaan seperti ini Tuhan membentuk karakter kita. Amin. Saya senang banget ketika doa belum dijawab. Berarti saya diajar untuk sabar. Saya senang banget masalah belum ada jalan keluar. Berarti saya senang belajar untuk bergantung sama Tuhan. Ketika kita berdiam diri, andalkan Tuhan, mencari wajah Tuhan ketika ada masalah nih di hadapan Tuhan. Nantikan Tuhan, itu momen yang wow, Tuhan waktu yang tepat. Dan jangan marah karena orang yang berhasil di dalam hidupnya. Ini ayat sebelum kalau kita baca lengkap Mazmur 37 ini. Daud menceritakan bahwa banyak orang-orang yang di luar Tuhan hidupnya sukses. Kaya, dapat semuanya. Tapi ketika menjadi anak-anak Tuhan, banyak penderitaan, iri dong. Kok saya sudah main Tuhan, saya nggak diberkati Tuhan. Saya sudah habis-habisan sama Tuhan, tapi kok begini-gini aja hidup saya, nggak ada suatu perubahan. Di sini diajarkan kita belajar untuk nggak marah dengan melihat ketidakadilan yang terjadi, termasuk negara ini ya. Saya berdoa untuk Indonesia, saya berusaha, kenapa saya melihat
Indonesia ini negara saya, negara kita. Kalau kita nggak sayang Indonesia, kalau kita nggak cinta Indonesia, kita melecehkan Indonesia, kita menghina Indonesia. Kita lahir di sini loh, hidup di sini loh, sekolah di sini loh. Apa yang kau berikan untuk, katakan Soekarno, apa yang kau bisa berikan untuk bangsamu, apa yang kau bisa berikan untuk negara Indonesia, apa yang kau bisa berikan untuk Tuhan. Tuhan ingin membentuk karakter kita sehingga ketika engkau menghadapi segala sesuatunya, kau kuat karena engkau berjalan bersama Tuhan. Lanjut. Kadang yang kelima, kadang tidak tepat menurut kita. Sebelumnya kok. Kadang tidak tepat menurut kita, justru tepat menurut Tuhan. Ini poin yang kelima, kenapa mengatakan bahwa kenapa sih kita gak bisa masuk di dalam kehendak Tuhan di saat dan waktu yang tepatnya Tuhan. Yang kelima, kadang apa yang menurut kita tepat, gak tepat menurut Tuhan. Di mana tuh ayatnya? Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Lanjut. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Balik lagi slide ya. Ya, dahsyat banget ya. Kadang apa yang menurut kita tepat, enggak tepat. Tapi Tuhan tepat. Apa yang menurut kita tepat, Tuhan enggak tepat. Belajar, rancanganku bukan rancanganmu. Berarti rencana Tuhan tuh di atas segalanya dan dia tahu yang terbaik. Masalahnya kita, ada poin nih. Nah ya, kita sering melihat dari bawah ke atas. Kalau Tuhan, dia melihat dari atas ke bawah. Lanjut, slide-nya ada nggak ya? Ada sedikit. Ada lanjutan lagi kok. Oke. Kita sering melihat dari bawah, iya oke. Dalam contohnya gini deh. Kita pernah nggak yang suami istri lagi ribut, lagi berantem nih. Tuhan, bisa nggak pasangan saya tukar tambah? Bisa nggak istri saya tukar tambah nih Tuhan? Ini udah ribut, nyebelin banget nih. Ini udah kalau bisa Tuhan ganti deh. Enggak lah ya, kalau di sini kayaknya enggak ada yang ngaku maksudnya. Ketika engkau menghadapi masalah seperti itu, timbul tuh janji-janji waktu pernikahan udah lupa. Janji-janji setia udah lupa. Janji-janji untuk memberikan segala sesuatunya untuk pasangan udah lupa. Kenapa? Karena kita merasa ini enggak tepat nih. Oh enggak sesuai dengan kita. Ketika kita ngomong dia ribut. Ketika kita mau nasihatin dia ngelawan. Oh ini enggak tepat Tuhan. Bisa gak Tuhan? Ini tukar tambah aja deh, tukar yang lain. Yang lain si Mecet lebih bagus daripada Ling-Ling. Ini lebih bagus yang ini. No. Tuhan beri izinkan ketika pasanganmu menurutmu saat ini gak tepat, tepat sama Tuhan. Tujuannya apa? Untuk membentuk karaktermu, Bu. Sifatmu kok. Hati yang mungkin saat ini dulunya, contohnya saya dengan Yeni deh. Kita tuh sama tipe orang yang keras. Ketika saya menikah, saya sharing ya Yan. Saya bilang, ternyata karakter gue sama nih sama bini gue nih. Pertama saya sadar itu. Dan saya bilang saya gak bisa rubah. Udah nikah bro. Udah nikah keadaan apapun. Tapi satu hal yang saya ingat, saya untung ada firman Tuhan. Untuk belajar untuk mengasihi. Untuk belajar menerima kekurangan. Yang punya pasangan yang saat ini menurutmu suamimu gak layak jadi suamimu. Menurutmu istrimu gak layak jadi istrimu. Enggak. Tuhan beri yang tepat. Yang duduk saat ini bersamamu itu sangat tepat. Masalahnya nggak tepat menurut saya Tuhan. Iya betul. Justru dengan kejadian itu kasihmu menyempurnakan. Kasih Tuhan nyata dalam keluargamu. Pengampunan terjadi dalam keluargamu. Dan perubahan terjadi dalam keluargamu. Sehingga ketika engkau mengalami perubahan. Engkau bisa bagi itu. Bagi pasangan-pasangan yang lagi bermasalah. Lagi-lagi menghadapi kondisi seperti itu. Kenapa? Tujuan untuk anak Tuhan apa sih? Diberkati, memberkati. Simpel kan? Itu aja. Jadi jangan merasa Tuhan saya salah pilih nih. Ini untuk yang belum nikah, seleksi dulu pacarmu. Hati-hati.
Ya, jangan sampai Tuhan pokoknya dia ganteng banget Tuhan, dia udah cantik banget, udah gue mau nikah cepet-cepet. Enggak bisa juga gitu. Banyak hal persiapan, kita tahu nanti ada BPN lah. Intinya engkau bersiap untuk mentalmu, segala sesuatunya, ekonomi mesti ini semua. Tapi segala sesuatunya, yuk jangan langkahin rencananya Tuhan. Waktunya Tuhan, ikutin aja. Kalau memang engkau belum siap, fair dong. Adapin, Tuhan saya belum siap. Ngomong ke calonnya, ngomong sama calon besannya, gue belum siap. Tunggu waktu saya, ketika saya siap, saya menikahi anak Bapak. Saya akan menikahi dan akan membahagiakan dia. Amin. Tuh, nggak ada yang amin. Karena belum ada yang punya pacar kayak di sini, semuanya udah keluarga ya. Oke, itu yang pasangan dan orang tua. Saya selalu ingatin nih, anak-anak. Saya bicara sebagai orang tua, anak-anak yang engkau saat ini duduk bersama orang tuamu, yang saat ini engkau bersama dengan keluargamu di rumah dan masih bergantung sama orang tuamu. Orang tuamu spesial dari Tuhan. Special gift, hormati. Menurut engkau, aduh saya nggak mau nih punya orang tua seperti ini. Saya maunya orang tua seperti teman saya tuh orangnya bijak. Kalau saya ngomong dia dengar. Apa-apa saya minta dikasih. Ini orang tua saya boro-boro minta ribut, iya. Mau ngomong ini, udah bawaannya berantem lu. No, orang tuamu orang tua yang spesial loh. Saya papa mama udah meninggal, ini ada koko-koko saya, terima kasih kok. Udah support saya datang. Kami punya kebanggaan, pride masing-masing untuk papa mama kami. Mereka gak kaya. Mereka satu papa saya tukang kayu, mama saya tukang jahit, sambil-sambilannya jual kue. Kami gak ada rasa minder, kami gak ada rasa apa-apa ya. Tuhan izinkan terjadi tuh untuk membentuk kita melalui kejadian hidup dengan keluarga seperti ini. Nah adik-adik, teman-temanku, adik-adikku yang saat ini engkau masih melihat keluargamu gak puas seperti yang kau mau. Ingat Tuhan punya rencana yang indah dalam keluargamu. Amin. Tuhan akan menyempurnakan, Tuhan akan mencukupi kok. Kalau boleh saya simpulkan 5 poin yang hari ini. Ketika engkau gak ngalamin waktunya Tuhan, saatnya Tuhan. Pertama, engkau belum masuk waktunya Tuhan. Waktu Tuhan gak sama dengan waktunya dirimu. Yang kedua, engkau mencoba buka pintu, mencoba tolong Tuhan. Yang ketiga, engkau gak hidup di dalam kairosnya Tuhan. Yang keempat, karaktermu melalui kejadian masalah, engkau akan dibentuk. Dan engkau gak siap. Karena itu sehingga kita gak tahu rencana dan waktu yang tepat untuk Tuhan. Yang terakhir, kalau boleh nih, saya simpulkan. Kita semua dengar. Pertama, kita tidak pernah tepat waktu sesuai dengan waktu Tuhan. Karena apa? Pertama, kita ingin mengatur waktu. Bukan menyerahkan waktu. Yang kedua, lebih percaya pada rencana sendiri daripada proses Tuhan. Yang ketiga, tidak mau belajar berdiam diri. Yang tadi saya bilang tadi, belajar ketika engkau ada masalah, lari sama Tuhan. Mempercayakan kepada Tuhan. 3 poin itu kalau boleh saya simpulkan. Mungkin saat ini doamu belum terjawab, ingat ada poin, mungkin poin-poin ini memang saya belum nih. Saya coba tolong Tuhan, saya coba percaya sepenuhnya sama Tuhan. Tapi kadang-kadang saya percaya sepenuhnya sama pikiran dan kemampuan saya. Kadang-kadang saya melihat sesuatunya nggak sesuai dengan mau saya atur sendiri, saya maunya sendiri. Dan hari ini 5 poin ini, ketika kita memang mau saat dan waktu yang tepat bersama Tuhan, lakukan ini udah. Jaga hubunganmu. Engkau menyadari pertama waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Enggak pernah terlambat. Amin. Amin. Terakhir. Waktu saat dan tepat dari puncaknya di sini Tuhan Allah di Galatia 4 kok bacain, buka kok. Tuhan itu sangat sayang. Saya waktu nyanyi tadi, waktu Pak Doni bawa pujian, Tuhan itu benar-benar baik, amat dan teramat baik ya. Tapi bagi kita yang ngalamin. Kenapa kita nggak ngalamin Tuhan, kuasa Tuhan? Karena kita nggak ikut campurkan Tuhan dalam hidup kita. Padahal Tuhan sudah memberikan apa? Ini nih. Hadiah terbaik untuk kita yang sebentar lagi kita rayakan Desember. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah gedap waktunya, setelah dilihat semua sesuatunya terjadi gak seperti rencana Tuhan, maka Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus untuk kita. Yang lahir dari seorang perempuan dan takut kepada hukum Taurat.
Bangga nggak punya Yesus? Bangga nggak punya Yesus? Tuh. Nggak semuanya kan, karena memang kita susah untuk mengatakan, Tuhan, saya sudah 10 tahun jadi Kristen, tapi saya nggak ngalamin perubahan dalam hidup saya. Saya sudah melayani Tuhan, jatuh bangun, pelayanan bidang apapun saya sudah sikat. Tapi saya nggak ngalamin kuasa Tuhan. Tuhan, masalah keluarga saya kok nggak berubah ya? Kok hidupnya susah terus ya? Kok sakit-sakit melulu ya? Kok nggak ada suatu anak saya yang mau saya beri, sepertinya tunduk, tapi sekarang nanduk Tuhan. Hari ini kita diingatkan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu proses. Amin. Jadi anak-anak Tuhan itu proses. Kita tidak akan kehilangan waktu menunggu Tuhan. Justru kita kehilangan berkat jika berjalan mendahulunya. Ini kata-kata penutup saya. Dan sebelum saya mengundang 2 aktor ganteng, saya bilang satu, firman Tuhan yang kau dengar, yang kita dengar hari ini tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Bertiap minggu engkau mendengar firman Tuhan di sini. Ketika engkau tidak melakukan 1, 2, 3, 4 poin yang Tuhan perintahkan, engkau nggak ngalamin Tuhan. Engkau sama seperti orang yang menjalani rutinitas. Bosan nggak sih namanya rutinitas? Setiap minggu ke gereja, iya. Pulang, udah begitu aja. Hari Senin, Selasa, Rabu, udah. Punya anak, dah begitu aja. Sepertinya kita nggak merasa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak ngalamin kuasa Tuhan bekerja. Dan hari ini saya ngundang Nico Nolan datang naik ke sini. Saya pengen mereka bicara tentang bapaknya, tentang keluarganya, tentang kondisi yang dia alamin. Entah itu pekerjaan atau apa. Intinya saya bilang, lu ngomong apa adanya. Tapi jangan lama-lama, 5 menit aja. Kenapa? Ada poin yang satu saya mau sampaikan terakhir ini bagi saya nih kita semua banget lah. Di sana ada yang tugas gak ya? Gak ada. Saya tampilin dulu deh. Nah ini udah terlanjur dibuka nih. Tahu dong ya aktor-aktor ini, saya ambil foto ini, saya minta Minarna tolong fotoin Nar. Kenapa saya ambil foto ini sebagai closing statement pagi ini? Tanpa mereka gereja Sungai Yordan gak ada. Tanpa mereka gereja ini nggak berdiri waktunya pada masa dan waktunya dulu. Pernah nggak kita berdoa untuk mereka? Mungkin saat ini mereka terhilang. Mungkin saat ini mereka punya masalah keluarga. It's okay, doain yuk. Jangan hakimin mereka. Kemudian mungkin mereka saat ini nggak melayani lagi. Kita nggak tahu. Tapi dari mereka kita ada di sini. Sungai Yordan, GBI Sungai Yordan ini ada dari mereka. Dan hari ini nggak salah besok hari pahlawan. Mereka pahlawan-pahlawan kita. Pahlawan yang ada di tempat ini yang sudah membesarkan, yang menjadi contoh. Mungkin sebagian teman-teman di sini jadi mentor. Dan mentor itu ada legacy. Legacy itu saat ini diwariskan ke kita. Ke kita nanti, ke anak-anak kita. Masalahnya anak-anak kita saat ini di mana? Itu ya perjuangan kita sama-sama. Saya tahu gereja Sungai Yordan saat ini kondisinya seperti yang kau lihat. Seperti Bapak Ibu lihat saat ini. Tapi percayalah akan ada perubahan ketika kita bersatu, kita berdoa, kita mengasihi dan cinta Sungai Yordan. Apa hubungannya tadi ya ngomongnya? Oke lah intinya gini. Mereka sudah menempatkan di waktu dan saat yang tepat Sungai Yordan ini, Dewa Ruci. Saya saksinya karena saya di Dewa Ruci dulunya. Jadi saya tahu mereka ada Pak Wim, sorry ya di sini nggak ada foto Pak Wim. Dia pun sebagai orang founder Sungai Yordan. Tapi dari mereka akan pindah ke Roxy, pindah kemana-mana. Jasa mereka lah. Pertolong doa mereka, pergumulan mereka sehingga Sungai Yordan ada. Nah saat ini kalau kita nggak mau berdoa untuk Sungai Yordan dan tidak mau terbeban untuk melayani Sungai Yordan, yuk saatnya saya tetap encourage, mendorong istilahnya ya, Sungai Yordan masih ada. Kita bersama di sini, tanpa kita bersatu tidak ada unity. Tanpa ada unity ketika berdoa tidak ada pemulihan. Mana Nico Nolan ya? Boleh? Karena Pak Doni sudah maju. Nah ini anak-anak saya. 5 menit Pak Gam ya izin ya. Mereka bicara. Dari Niko dulu. Deg-degan juga ya di sini ya sebenarnya. Shalom semuanya. Perkenalkan nama aku Niko. Mungkin ada beberapa om tante yang belum kenal aku. Salam kenal semuanya. Atau mungkin ada juga yang kenal aku tapi nggak tahu namanya. Atau ada juga yang mungkin kayak
tahu namanya tapi nggak tahu kalau aku tuh anaknya Ko Daniel gitu. Jadi soalnya aku pernah ketemu cuma aku lupa siapa gitu. Cuman nggak usah lama-lama. Iya Pak. Kok Mami nggak kesini sih? Mami enak banget lu. Bener-bener. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Oke, jadi ini pengalaman aku pribadi, tapi sebelum aku pengen sharing tentang apa yang aku alamin, disclaimer dulu aku mau ngasih peringatan bahwa ini aku tidak berusaha untuk melebih-lebihkan atau mengurangkan. Dan memang ini pengalaman pure dari pengalaman aku pribadi gitu. Em, aku percaya cara Tuhan untuk menyampaikan pesan itu banyak banget caranya. Ada yang dari keluarga, ada yang dari teman gereja, ada yang dari teman kantor. Bahkan yang aku alamin, Tuhan tuh memberikan aku cara melalui dari 3 cara. Minggu lalu itu aku bener-bener mendapatkan pengalaman yang cukup ya bisa dibilang itu salah satu badai terbesar juga di dalam hidup aku. Karena aku belum pernah ngalamin hal yang sama, cuma aku gak perlu cerita lah kayak pengalaman seperti apa. Pada saat itu tuh aku mikir kayak Tuhan, apapun badai yang kulewati, apapun masalah yang kuhadapi kali ini, aku tetap percaya bahwa Tuhan tuh di samping aku tetap percaya bahwa Tuhan tuh tetap menemani aku sampai masalah aku kelar gitu. Di saat itu, di hari yang sama, di paginya aku kemana ya waktu itu adalah ke suatu tempat, tapi aku tuh biasanya di motor tuh punya ritual lah. Aku tuh kalau di motor tuh suka dengerin lagu penyembahan kayak 60 menit. Di situ tiba-tiba WL-nya ngasih lagu yang ini loh, aku lupa. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Ya gitulah, suara saya jelek, tahu sih gitu. Itu pertama, aku mikir kayak, enggak lah ini mah kebetulan doang lah, gak mungkin juga. Tiba-tiba Tuhan ngasih jawab langsung di hari itu juga. Oh by the way, aku tuh doanya di hari Minggu dan di kejadiannya itu di hari Senin. Senin pagi kayak gitulah yang pertama, cara Tuhan tuh lewat lagu. Terus yang kedua, aku tuh ibadah di gereja lain dan tiba-tiba pendetanya tuh ngomong tentang salah satu ciri-ciri orang yang bijak adalah tidak terburu-buru dalam menyelesaikan masalah. Kebetulan aku tuh kalau misalnya menyelesaikan masalah itu sangat terburu-buru. Dan salah satu faktor masalah ini terjadi karena karena aku terburu-buru. Jadi aku mikir kayak, lah tadi pagi lewat cara Tuhan tuh lewat lagu. Terus yang kedua lewat sharing firman Tuhan. Aku mikir kayak, gak lah ini kebetulan gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba Tuhan tuh ngasih jawaban di hari yang sama tapi di malamnya. Jadi aku tuh sama keluarga tuh punya ritual. Punya ritual tiap malam yaitu sebelum kita doa bareng-bareng kita tuh baca renungan. Dan salah satu ayat yang di dalam renungan itu adalah kayak gini. Ini Daud yang ngomong, Mazmur 56 ayat 3, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Gitu. Di masalah itu aku benar-benar setakut itu, segelisah itu, dan sekhawatir itu. Tapi Tuhan dalam waktu yang sama, Tuhan tuh menyampaikan lewat 3 cara. Lewat lagu, lewat sharing firman Tuhan dari pendeta, dan yang ketiga dari ayat ini. Gitu. Jadi aku rasa memang Tuhan tuh punya waktu Tuhan memang berbeda-beda, tapi kita percaya bahwa waktu Tuhan selalu yang tepat untuk kita semua gitu. Maaf ya kalau agak grogi, jujur deg-degan banget sih di sini. Ya, sebelumnya shalom Bapak Ibu dan teman-teman saudara semuanya. Kenalin yang pasti kayaknya belum jarang kelihatan di sini, kayak nggak tahu dari anaknya Om Daniel ini yang ganteng ini dan kau kayak sendiri yang luar biasa hebat banget. Dan ini aku juga mau sekedar sharing aja dari apa sih yang anak muda kayak aku udah pernah ngerasain dan yang awalnya tuh aku bener-bener kayak apa sih hari Minggu tuh cuman kayak ke gereja, cuman dengar-dengar khotbah, kayak awalnya tuh
gak into banget lah ke dalamnya, gak, jiwaku tuh kayak masih cuman buat datang hadir dan kayak gak ngerasain ada hadirat Tuhan gitu awal itu. Terus sampai suatu saat terus aku tuh punya ini dapet kayak di sosmed, itu TikTok kan kayak aduh namanya juga anak kayak galau-galau tiba-tiba ketemu di TikTok itu pas scroll-scroll aku ketemu satu ayat ini yang aku tuh kayak menjadi pedoman aku lah, prinsip aku buat diri aku tuh percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu kayak banyak banget kuasanya bisa diberikan kepada aku kayak secara gift-nya itu banyak banget. Yaitu dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka dari ayat ini aku benar-benar kayak langsung kena banget lah, kena dan kayaknya yang dari SMA cuman kayak sekedar ke distract, dari remaja yang suka main olahraga sana sini, pergi sana sini, gak ada kayak waktunya banget lah untuk Tuhan itu sampai cuman paling kayak hari Minggu, tapi sekarang dengan berjalannya waktu, dipercayain sama keluarga yang baik hati dan cantik ganteng semua isinya. Dan ya aku dapat ada waktunya itu, jadi tiap hari yang kayak Koko bilang tadi ritual sebenarnya kewajiban kebetulan ya, sama itu jadi aku tuh happy banget lah, happy punya keluarga yang masih bisa dengerin aku, punya keluarga besar juga yang hadir di sini kebetulan semuanya. Itu sangat-sangat terberkati banget sampai aku sekarang udah menyadari kalau Tuhan itu hadir dan aku bisa bertumbuh dalam Tuhan itu dengan keluarga yang sama-sama saling bertumbuh. Paling sekedar itu doang. Thank you, thank you. Ya, saya mau tutup ini. Kenapa saya ngundang anak-anak saya mau mereka juga melihat bapaknya di gereja yang dulu gila-gilaan Kohadi sebagai ketua Komsel. Saya pengen mereka juga lihat bapaknya sama gak di rumah. Satu, yang kedua, kita gak bisa lagi berpura-pura dengan anak-anak umur segini nih. Kita semua terbuka, kadang-kadang kita lihat, kita belajar menyesuaikan kondisi juga ya sebagai orang tua ya. Cara berpikir mereka gak sama dengan kita. Dan kebanyakan kita kesalahan dari orang tua, memaksakan cara berpikir kita ke anak. Dua, yang ketiga, perlu banget namanya mesbah keluarga. Gak akan capek-capek saya ngomong. Kenapa? Saat itu kita momen untuk mendoakan anak-anak kita. Saat itu kita sharing sama suami, istri kita. Saat kita sharing melihat kondisi anak kita. Saya sering tanya, mereka sudah ada ininya ya. Gimana kondisi pekerjaan, kuliah? Selalu mereka ngomong, papa gak mau dengar hari ini biasa aja, gak ngomong suatu cerita. Dan selalu ada hal-hal yang baru. Kenapa hari ini tentang pertolongan Tuhan kadang-kadang sepertinya jauh dengan kita. Pertolongan Tuhan, jawaban doa kita masih belum mengalaminya. Karena kita tidak berjalan bersama Tuhan. Saya juga bilang keluarga kami bukan keluarga yang sempurna. Keluarga yang punya masalah, ada. Keluarga yang dihantam dengan keadaan, iya. Ekonomi ada, segala sesuatu ada. Tapi kita selalu andalkan Tuhan. Gak punya cara lagi kok. Kita gak usah pura-pura lah, pura-pura kuat. Jujur aja Tuhan, kita gak sanggup. Saya gak sanggup Tuhan sebagai kepala keluarga. Saya gak sanggup sebagai suami Tuhan. Saya butuh Tuhan, saya butuh kekuatan dari Tuhan. Ketika engkau jujur sama Tuhan, Tuhan pelengkapi dirimu loh. Tuhan akan genapi kuasa Tuhan dalam kerja dalam hidupmu. Masalahnya kita pura-pura sama Tuhan sih. Enggak, saya kuat, saya sanggup mengatasinya. Gak bisa, udah saatnya kita fair sama Tuhan. Sebelum tahun 2025 ini tutup. Ya benar ya, 2025 ya. 26. Ambil sikap yuk, tahun depan ada perubahan dalam dirimu. Ada revival dalam keluargamu, ada kebangunan di dalam pelayananmu. Dan engkau gak sama dengan sekarang kau duduk. Wow, keren banget tuh kata-katanya. Engkau gak sama dengan kau duduk saat ini. Apa itu? Harus melayani Tuhan. Gereja ini butuh kita bersama. Pak Gembala gak bisa sendiri, dia butuh bersama tim. Dan tim itu kita nih, bukan Kadif aja. Kita, saya punya bidadari 7, saya bangga banget setiap bulan saya ketemu mereka, saya dikuatkan, saya punya anak asuh yang saya gak nyangka, saya kamsia ya untuk jadi donatur, saya gak nyangka Tuhan tolong ketika dana kita kurang, kejadian 2 minggu lalu, Tuhan kamsia banget. Yang ketiga, pelayanan itu tuh menguji kesabaran, usaha di samping, aduh ampun. Ya, tapi udahlah, itu bagi kami itu sudah tugas kami untuk membekali, membuat kalian belajar untuk usaha ya kok Calvin ya. Gimana caranya kita mandiri sama Tuhan.
Kita nggak ngandalin, nih gereja bantu dong, saya butuh nih. Saya bilang, udah saatnya kita memberi, memberkatin. Saya nggak ngomongin masalah uang, tapi sekali lagi kita perlu untuk saling memberkati. Amin. Yuk kita doa yuk. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk sharing kami yang kami dengar hari ini Tuhan. Satu hal dalam hidup kami mau ada perubahan dalam hidup kami. Dalam keluarga kami sebagai suami istri, kami mau lebih sayang, lebih cinta, lebih setia, dan lebih sungguh-sungguh untuk mengasihi menjaga rumah tangga kami dengan baik, sesuai dengan maunya Tuhan. Kami mempunyai anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, mereka adalah special gift dari Tuhan. Hadiah-hadiah yang hebat, dan ajar kami bertanggung jawab untuk mereka. Dan kami punya gereja yang luar biasa, Sungai Yordan. Kami punya mentor-mentor yang hebat yang dulu pernah ada, dan kami memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Jaga dan pelihara mereka Tuhan. Kami percaya ketika Engkau memelihara kami, Engkau juga pelihara mereka. Engkau menjaga mereka Tuhan. Dan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Engkau ampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami pulang, kami akan membawa sesuatu yang baru. Ketika kami percaya pergumulan kami, doa kami, masalah kami belum selesai. Tapi ada Tuhan yang tolong kami, memberi kekuatan bagi kami. Dan kami andalkan sepenuhnya sama Tuhan. Dan kami mau mengalami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Semua diberkati akan kebenaran firman Tuhan ya. Semua diberkati. Jadilah berkat. Ada amin semuanya. Haleluya. Terima kasih pada Bapak Daniel Amran untuk pelayanan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati di keluarga, di usaha pelayanannya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, kita akan siapkan diri kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami yang baik, terima kasih untuk segala kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sampai detik ini Tuhan Kau yang memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah datanglah kerajaan-Mu dan terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan Natal bisa memasukkan di kotak yang ada di depan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan.
Mau yang bersyukur dengan tangan. Selamanya. Haleluya. Kami dari GBI Sungai Yordan ingin menyambut, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita di siang hari ini? Bisa minta kesilapan tepuk tangan. Oh haleluya. Ternyata ini ya koko-koko, cici-cici dari Bapak dari Lamran. Haleluya. Selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah kami. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman melalui layar multimedia. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Hans. Dan saya Irvin. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Kak Pamela Elvina. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Perayaan Natal GBI Sungai Yordan akan diadakan pada tanggal 21 Desember 2025 jam 10 pagi di lantai 3 dengan tema Dari Surga kepada Keluarga dan Dunia dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Emmanuel Gatot Wibowo STH MAG. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan kolekte Natal di kotak yang sudah disediakan atau dengan men-scan QR dengan kode Natal. Diskusi Alkitab bulan ini akan diadakan pada hari Kamis 27 November 2025 jam 7 malam via Zoom dengan tema Musik dan Kerohanian dengan pembicara Bapak Pendeta Tim Sutomo MA MMED. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kembali lagi di Sinergi Podcast. Dari opa omaku lah, aku akhirnya nih kenal gereja dan masuk ke dunia ya pelayanan dan menemukan visi, menemukan panggilan yang sesungguhnya. Itu awalnya ya aku nggak betah banget di rumah nih. Ini gerejaku di Kelapa Gading, atau kalau untuk menghemat uang itu aku dari Kelapa Gading itu jalan kaki ke rumah. Aku sempat ngilang karena ya kan nggak ada yang bayarin kuliah nih. Terus aku sebenarnya akhirnya join usaha bareng ternak udang. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, kasih cos kiri kanan, depan belakang, katakan Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Kemuliaan bagiku di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datang
datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Dengan iman kami katakan Tuhan, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.